Perkenalkan, saya Muhammad Esa Rifki dari kelas 11 IPA 3 akan menyampaikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme yang artinya paham. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan dari sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Konsep kolonialisme berkaitan dengan imperialisme, artinya keduanya merupakan kebijakan atau etos penggunaan kekuasaan untuk menguasai bangsa dan rakyat negara lain. Tujuan dari kolonialisme adalah menguasai suatu wilayah secara spesifik. Negara melakukan kolonialisme bertujuan untuk mendominasi kekuasaan dari sektor ekonomi, politik, penduduk, hingga sumber daya alam. Kolonialisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, kolonialisme deportasi. Kolonialisme eksploitasi adalah penguasaan wilayah untuk dikuras sumber daya alamnya. Sedangkan kolonialisme penduduk adalah upaya menyingkirkan penduduk dari tempat jajahan yang lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Sedangkan kolonialisme deportasi adalah wilayah koloni yang dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara lain. Contohnya adalah negara Australia yang pernah dijadikan tempat pembuangan narapidana Inggris. Awal mula munculnya kolonialisme adalah pada tahun 1453. Praktik kolonialisme sudah terjadi di zaman kuno yang kerajaan Yunani kuno, Mesir kuno, dan Fenisia. Pada abad ke-15, kolonialisme modern berkembang ketika Portugal mulai mencari jalur perdagangan dan mencari peradaban di luar Eropa. Contoh beberapa tokoh yang ikut dalam kolonialisme adalah Bartolomé Dias, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Hernán Cortés, James Lancaster, dan Cornwallis de Houtman. Adapun imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya pemerintah dan isme yang artinya paham. Imperialisme adalah suatu sistem jajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan. Imperialisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno yang terjadi sebelum peristiwa revolusi industri. Imperialisme kuno menggunakan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuan imperialisme modern tidak lagi sekedar 3G, tetapi lebih dalam upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi dan politik. 1. Perlawanannya terhadap Portugis. Adanya beberapa upaya bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan bangsa Portugis, di antaranya perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, perlawanan Kesultanan Aceh. Kedua, dalam aspek sosial dan budaya. Beberapa contoh gerakan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap penjajah adalah gerakan Mesianisme, gerakan yang berasal dari harapan yang akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyatnya. Beberapa contoh gerakan Mesianisme adalah Kasan Mukmin pada tahun 1903, Gerakan Mojo pada tahun 1907. Ketiga, aspek seni dan sastra. Keempat, aspek pendidikan. Para tokoh pendidikan pada masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir yang menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dijadikan sebagai sekolah-sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuatan mereka di Indonesia. Ada beberapa di antaranya sekolah swasta yang dibangun pada masa itu. Pertama, sekolah Indis Netherlands Sukul Kayu Tanam. Kedua, Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Audio Jungle.